Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dari Prodi Administrasi Publik semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisa Kebijakan dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi di Indonesia. Penulis Muhammad Tahir Haning. Baik, selanjutnya pendahuluan. Dimensi keorganisasian berkaitan dengan struktur, budaya organisasi, teknologi organisasi, hukum dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, reformasi birokrasi yang dilakukan sejak tahun 1998 dengan tujuan menghasilkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah praktisme dan menurunkan integrasi dan kualitasnya. Lebih lanjut, dari sumber survei dilaporkan bahwa indeks integrasi layanan publik berada di peringkat 70 dari 109 negara, bahkan di bawah negara-negara tetangga seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bahkan dari survei tersebut, komponen layanan administrasi menjadi yang terburuk dengan berada pada peringkat 97. Selanjutnya, hal tersebut sekaligus menandakan bahwa perilaku adanya perbaikan terutama aspek administrasi publik agar penyelenggara pelayanan publik menjadi lebih optimal. Selain itu, sistem integrasi juga diterapkan dengan tujuan agar potensi yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan, termasuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis, baik itu krisis ekonomi maupun politik, ternyata di antara komponen bangsa, birokrat adalah komponen yang paling lambat berubah. Dalam perspektif administrasi publik, good governance merupakan muara dari penyelenggara pelayanan publik yang membutuhkan kompetensi birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan apabila tidak dilakukan reformasi pada sistem birokrasi di Indonesia. Maka saat ini tidak akan jauh berbeda dengan rezim Orde Baru dalam hal penerapan pelayanan publik. Idealnya, birokrasi melakukan penataan administrasi kebijakan publik dan terlepas dari semua kepentingan politik. Namun, pada kenyataan, birokrat saat ini memiliki keterkaitan dengan erat dengan kepentingan politik. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk melihat sejauh mana reformasi birokrasi di Indonesia dapat meningkatkan pelayanan publik menurut perspektif administrasi publik. Konten yang akan dibahas adalah yang terkait 1. Pengalaman reformasi birokrasi di negara-negara lain. 2. Reformasi birokrasi dari aspek administrasi publik. Dan 3. Konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya, yaitu kajian literatur reformasi birokrasi. Pengalaman dari berbagai negara, keberhasilan reformasi telah banyak ditunjukkan oleh negara-negara baik, yaitu negara maju maupun negara berkembang di masa yang lalu. Pengalaman di Cina, strukturisasi organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilakukan agar fungsi birokrasi berjalan dengan efisien. Cina melalui reformasi administrasi fiktifnya
berhasil membuat perubahan pada organisasi pelayanan publik dalam merevitalisasi fungsinya, memperkuat fungsi marketplaning dan manajemennya. Selain itu, Amerika Serikat beberapa abad yang lalu telah menyadari kepentingan melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi negara tersebut. Lanjutannya, seharusnya bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat, di mana perilaku birokrat sangat adaptif dan terarah pada kebijakan publik. Memiliki pula di Hong Kong dalam merespon tantangan ekonomi post-industri dan pasca lepasnya dari Inggris, negara ini berupaya meningkatkan kapasitas administrasinya sehingga reformasi administrasi menjadi agenda utamanya. Namun, dalam sebuah studi menyimpulkan bahwa reformasi administrasi di Hong Kong belum sepenuhnya berjalan komprehensif, resmi, dan efisien. Dari sudut pandang publik, banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan publik dan menganggap dalam pemerintahan terjadi mismanagement, tidak efisien, dan boros. Hal ini bisa saja terjadi diakibatkan Hong Kong hanya fokus pada perbaikan administrasi dan tidak menyentuh aspek perilaku birokrat. Lain halnya reformasi pemerintahan. Dalam presentasi jurnal ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian pustaka, literatur review dari berbagai sumber yang terkait dengan reformasi birokrasi. Penelitian ini juga meneliti kualitatif deduktif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat dan pelayanan publik di Indonesia. Di Indonesia, sebelum adanya proses reformasi, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dan penyalahgunaan pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk dan cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran. Semua permasalahan itu disebut sebagai patologi birokrasi. Transparansi Internasional tahun 2017 menempatkan Indonesia pada urutan ke-129 dari 188 negara yang disurvei. Dengan kondisi birokrasi yang demikian itu, maka perlu dilakukan reformasi yang bersifat holistik yang meliputi semua unsur organisasi publik seperti hukum, struktur, prosedur, kebijakan, dan kebudayaan organisasi. Di Indonesia, perubahan yang terjadi dalam birokrasi sangat lambat jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Daerah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, semua undang-undang tersebut dimasukkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, pendekatan reformasi birokrasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik, yaitu reformasi yang mencangkup semua unsur birokrasi, yaitu unsur pengetahuan, keterampilan, mindset, SDM, struktur birokrasi, budaya birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi. Ya, di sini dalam kesimpulannya yaitu reformasi birokrasi yang dilakukan berbagai negara pada umumnya dilakukan karena berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dalam birokrasi yang menyebabkan difungsinya birokrasi dan penyelenggara tugas. Gagasan muncul reformasi birokrasi secara garis besar bersumber dari dua kelompok. Reformasi birokrasi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton dikenal dengan istilah revitting government,
yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gebler, yang intinya transformasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pengelolaan sektor publik. Selanjutnya, baik, mungkin sampai di sini saja hasil presentasi jurnal yang bisa saya sampaikan. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.